Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Nggak mau pakai data ini. Iya Bu, karena udah dari tadi ini. TikTok udah dari tadi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun amma ba'. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah munajat gedor pintu langit dan para santri privat tahajud grup 1 sampai grup 12 yang insyaallah ya ada hampir 3.000 jamaah yang tentunya sama-sama kita berdoa agar selalu istiqomah untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita raih keberkahan, kita raih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya harapan semata-mata kita untuk meraih ridhonya. Ketika ridho Allah sudah kita raih, maka apa yang kita harapkan tentunya Allah tunaikan. Itulah kelebihan ya hamba-hamba Allah yang selalu berTTS. Setiap kali melangkah, selalu Allah berikan jalan. Setiap berkeinginan, selalu Allah berikan kemudahan. Ya, insya Allah. Amin ya Allah ya mujibasa. Ayah Bunda mohon maaf. Ini tadi dari jam 3.00 itu muter terus. Ternyata wifi lagi tidak berfungsi, sehingga saya harus pakai data biasa, ya. Ya karena kalau data biasa Bun itu 1 kali tayangan, ya nggak cukup 2 giga nggak cukup. Itu pasti minimal kita siapkan 5 giga. Kenapa? Karena saya pakai dua gadget, 2 account. Gitu ya. Masya Allah. Ya, Ayahanda Haji Jarkasi udah masuk. Bunda Sutati. Ya. Masya Allah. Betul. Sehat selalu semuanya ya. Ayah bundaku semua, ya. Dari ujung sampai ujung, ya. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, ya. Terimalah jawaban salam dari Al-Fakir Aris Alwi, motivator gedor pintu langit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di Pondok Sehat Malomo. Insyaallah barokah. Ya. Insyaallah barokah, amin. Ya. Dari ujung Papua, ya, ujung NTT, NTB, Timur Leste, ya, Halmahera, Ternate, ya, kemudian Bali, kemudian masuk lagi ke sini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nyebrang ke Kalimantan, ya, ke Sulawesi dulu ya. Di Sulawesi itu ada Manado, Gorontalo, ya, Palu, ya, kemudian Kendari, kemudian Mamuju, Majene, ya, nah, kemudian selatannya,
Ya, selatan itu dari Siwa sampai turun ke Makassar. Itu ada berapa puluh kabupaten, kabupaten kota ya. Ya. Kemudian nyebrang ke Kalimantan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Barat, ya, Kaltim, Kalsel, Kalimantan Utara, kemudian Kalimantan Tengah, Kalteng ya, ya, Pangkalan Bun dan sekitarnya, ya. Kemudian pindah lagi ke ya Sumatera, Sumatera dari ujung Aceh dulu, turun ke Medan, ya, kemudian turun ke Padang, ya, tak lama langsung ya turun lagi ke Kepulauan Riau, turun ke Riau, ya, kemudian turun ke Jambi, ya, turun ke Palembang, Bengkulu, nah, ya, Palembang, Bengkulu, Bangka Belitung, ya, kemudian terakhir Lampung. Nah, itu semuanya udah saya sapa semua ya. Karena kalau ingin saya sapa semua berupa nama, ya, iya Bu, kayak guru geografi aja ya. Ya Alhamdulillah Allah takdirkan hampir semua provinsi sudah saya datengin. Itulah kuasanya Allah. Ya, semua provinsi, belum semuanya sih, tapi hampir. Kalau nggak salah sudah 33 ya. Karena yang belum itu di Papua. Papua itu baru Wamena sama Nabire. Jadi Papua Tengah sama Papua Pegunungan ya. Ya, yang 4 lagi belum. Kenapa? Karena di Papua itu Bunda ada 6 provinsi. Ya, sampai hafal saya itu. Ya. Di Sulawesi alhamdulillah sudah semua. Ya, Bu Sunarsi sudah tadi, ya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah udah semua. Jogja apalagi. Jogja mah tempat saya mundar-mandir sama Bu Sri itu. Ya. Palu 2 bulan saya tinggal ya di Palu itu. Ya. Kemudian ya apa Kuningan, Kuningan ada tersimpan ya. Kuningan itu ada tersimpan ini ya. Wah, ada orang Cigombong ini. Siapa nih Pak Hilman ya? Ya. Cigombong mah kecamatan, Pak, ya. Ya, Allahu Akbar. Insya Allah Bunda Sri, insya Allah, ya, ya. Batam sudah, ya Batam itu 10 hari saya dulu di Batam. Singapura itu 5 hari, di Hong Kong, ya, di Hong Kong itu 2 bulan saya, ya, sama Cina ya, Macau. Timur Leste 15 hari. Kemudian di mana lagi tuh? Ya pokoknya alhamdulillah lah, ini semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kuningan, Cirebon, aduh itu semuanya sudah, dan itu tersimpan memori yang tidak terlupakan. Boleh jadi ada yang pernah saya sakiti hatinya, saya mohon maaf ya. Yang namanya hidup pernah rasakan muda. Dan boleh jadi di antara mereka yang pernah saya sakiti hatinya jadi jamaah saya, boleh jadi santri saya. Atas nama pribadi dan lembaga tentunya saya mohon maaf sangat. Sekali lagi saya mohon maaf sangat ya. Itu adalah kehilapan masa muda sebenarnya. Ya, ya. Banten, aduh mah Banten mah udah sering kali di Serang, Pandeglang, apalagi di Merak, udah berapa kali nyebrang ya. Bali sudah alhamdulillah.
bone, fura niki bone, letu kak ki bonto cani, huange, mak gigi atiku, amate, cakiki mana ngate lalo koroki bulu, la ilaha illallah, itu bonto cani itu begini tanjakannya bunda. Ya, semuanya sudah ya. Nah, sekarang kita ingin membahas apa? Membahas, ya. Saya ingin membahas perkembangan sesuai dengan banyaknya pertanyaan dari Viti-Viti. Ya, jadi ayah bunda, ya, izinkan Al-Fakir, Aris Alwi membahas sesuai dengan perkembangan. Ya, Bu Yul Hasni. Ya, ini Bu Yul Hasni yang tadi malam ya? Oh ya. Ya benar ya? Oh iya benar ya. Sampai jam 9 malam saya tektokan sama beliau. Ya, baik. Anibade, wai toba kalah. Nafa toba to ngekak loki bonto cani. Wai huangatala. Nafa geri kak. Ya, gitu ya. Nah ini banyaknya pertanyaan. Ya. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Terkait dengan pahala atau kaifiat, ya, atau keunggulan, keutamaan, ya, amalan jantung waqiah. Nah ini sengaja saya bahas ini kenapa? Karena alhamdulillah ayah bunda, ya, ada tisu lagi. Ini agak meler dikit, Polman sudah Pak, saya sudah pernah ke Polman, Poloi Mandar sudah, ya. Enggak Bu Wiwi, jadi saya ceritanya mungkin kecapean kali ya, ya, karena kemarin itu hari Sabtu ya, cukup banyak aktivitas, jadi bukan pilek. Kalau pilek kan panjang ya, ini mah hanya bersin-bersin aja. Bersin tapi nggak ada cairan. Ya serpong Pak Yatno ya. Nah, kenapa saya ingin membahas terkait dengan jantung waqiah? Ya betul bunda, kalau dibilang kurang tidur betul. Tidur saya hanya 2 jam tadi malam itu. Karena anak saya juga rewel. Nah, ada yang bertanya kemarin, ini yang menyebut atau yang memberikan gelar jantung waqiah dari mana? Mana hukumnya, mana dasarnya? Ya, saya sampaikan dasar pengamalan suratul waqiah itu berdasarkan salah satu riwayat bahwa barang siapa yang membaca suratul Gina ya setiap hari, maka dia tidak akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh dasarnya. Ya. Tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Sehingga surah Waqiah itu banyak yang menyebut, ulama-ulama kita banyak yang menyebut sebagai surah kekayaan. Ya. Ya. Gitu ya. Nah itulah. Di orang Indonesia ini kan keren ya. Indonesia ini kan pinter-pinter ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar disebut sebagai doa sapu jagat. Sampai-sampai orang Arab itu enggak tahu ya. Sapu jagat itu apa? Nah, itu gelar orang Indonesia tuh. Ya. Nah, kemudian
Kalau Al-Waqiah bukan hanya gelar dari Indonesia, itu surah kekayaan, karena memang ada riwayatnya itu. Ya, Suratul Ghina. Ya, gitu ya. Nah, lantas, nah ini mohon perhatikan Bunda ya, apalagi yang baru bergabung nih, biar nggak sering nanya. Kenapa? Karena kalau antum nanya, belum tentu saya jawab, ya. Makanya ada live streaming, ya. Saya ulangi, makanya ada live streaming, sehingga yang bertanya itu di VT, yang bertanya langsung ke Japri, ya. Itu ada juga sholawat gina Bunda. Sholawat gina itu Allahumma kfina bihalalika an haramika wa gina bifadlika amman suwak itu. Ya, gitu. Begitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa disebut dengan sering disebut sebagai surah kekayaan, ya, sumber rezeki. Salah satu ustadz ulama kita yang cukup terkenal dari Sulawesi ya, Ustadz Dasat ya. Beliau bilang begini, membuktikan bahwa Allah mengangkat derajat beliau, rezekinya itu datangnya dari mana? Dari Al-Waqiah. Nah, gitu ya. Nah, ya Bu Nurbaiti, itulah yang disebut dengan lijal birrizki. Ya, jadi sholat sunnah penyedot rezeki sebenarnya. Ya, gitu ya. Nah, saya sambung ya. Itulah disebut sebagai surah kekayaan. Gitu. Maka ada orang bilang begini, emang rezeki ente dari mana? Dari gaji? Belum tentu. Karena banyak orang kerja tapi nggak digaji. Berbulan-bulan, bertahun-tahun kerja, gajinya ditahan. Ada. Banyak orang yang mengatakan saya dapat duit, dapat rezeki dari kerjaan. Belum tentu banyak orang kerja tapi rezekinya nggak di situ. Ya. Gitu ya. Sudah nanam padi, sudah berjuang, ya. Ternyata tiba-tiba ada hama tikus, naudzubillah. Akhirnya padinya nggak jadi panen. Itu. Ada juga orang yang sudah bekerja ngumpulin, ya. Dianggapnya itu rezeki, tahu-taunya kena musibah. Kan begitu ya. Begitu ya. Akhirnya, ya, iya Bu Ade, ya. Jadi apalagi namanya pedagang. Pedagang jadi kan gini Bu, ya, mohon pahami sama-sama ya. Ya, yang namanya rezeki itu, ya, sumber ya. Yang disebutkan di dalam dalilnya ya, ini dalil menyebutkan bahwa 9 pintu rezeki ya, itu datangnya dari mana? Dari perdagangan. Ya. Ada datangnya dari dagang, ya. Makanya di Al-Qur'an disebutkan yarjuna tijaratan lan tabur. Kan begitu ya kalau kita mau lihat apa ya? Pondasi rujukannya. Nah, lantas kalau kita lihat lagi para pendapat ulama kita, ya, bahwa rezeki itu bukan hanya dari berdagang, tapi ada rezeki dari al-waqiah. Ada rezeki dari istighfar. Ada rezeki dari sedekah. Coba tuh. Ya. Ayah Bunda coba sering-sering lah lihat ceramah guru-guru kita yang betul-betul bukan guru yang menyalahkan, bukan guru yang sok sunnah, ya, ya, tapi guru yang bisa moderat, yang bisa menempatkan dirinya di mana dia tinggal, ya gitu ya, ya. Jadi saya tidak melarang untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang gampang menyalahkan orang. Khawatir nanti Bapak Ibu akan terpengaruh sehingga timbul kedengkian, timbul kebencian.
Gitu. Kita tidak membenci orang-orang seperti itu, tapi kita hanya menghindari jangan sampai terjebak. Kenapa? Karena kalau sudah terjebak, nanti kita akan merasa paling benar. Kita akan merasa paling hebat. Kita akan merasa ilmunya cuma kita doang yang benar. Nah, sehingga ambillah guru yang betul-betul moderat. Moderat itu bisa menempatkan diri sesuai dengan ya di mana dia posisinya saat ini. Ya, gitu ya. Kan ada tuh ceramah-ceramah yang wah, itu nggak boleh, haram, itu neraka, gitu, kafir, kan gitu. Kalau udah begitu repot urusan, Bu. Ya, kita merasa paling hebat jadinya. Amalan-amalan orang salah semua. Ya, cuma amalan kita yang benar. Nah, itu yang repot itu. Ya. Makanya saya mengajak nih kepada seluruh santri, ya, kepada seluruh jamaahku, mari kita berpikir waras, mari kita berpikir lebih tawadhu ya, ya, merendah. Jangan sampai kita gara-gara saya mengajak ngaji tengah malam, wah itu nggak ada dasarnya, bid'ah, gitu. Ya, saya ngajakin sholawat, oh nggak boleh, nggak ada dasarnya, bid'ah, jangan, kasihan, kasihan nantinya. Nah, Hernawan, ini kita lagi bahas ini. Cuma saya lagi memberikan struktur dulu nih ya, pondasi dulu, jangan langsung ke tema, karena kalau langsung ke tema nanti repot. Ya, ya kalau Bu Adek kalau ada kayak gitu ya udah diamin aja, nggak usah dilawan. Karena kalau dilawan nanti ribut kita, nanti ujung-ujungnya bisa cakar-cakaran. Apalagi ibu-ibu, udah nanti awalnya berdebat dengan dalil, ujung-ujungnya bongkar aib, kan begitu. Wah itu tuh ini ya, ujung-ujungnya maklum lah namanya mak-mak kan ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Nggak benar. Maka hal-hal seperti itu tinggalkan. Ya, nggak ada gunanya kita berdebat. Ya, begitu ya. Saya kalau ada yang ngajakin berdebat kayak gini, nggak saya jawab. Tinggalin aja. Ini keyakinan saya, ya udah saya jalanin. Anda tidak yakin, ya udah nggak usah jalanin. Selesai kan? Kan begitu. Sederhana banget ya. Salah satu rujukan guru yang luar biasa adalah Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Karena rujukan beliau itu Al-Quran, hadis. Beliau penghafal Quran. Hadisnya ribuan hadis. Ya, yang rujukannya beliau bisa. Ya. Nah, sampai ini gara-gara maulid doang panjang urusan ini. Ya, sampai-sampai kita diserang itu. Saya nggak balas, biarin aja. Ya, saya hakul yakin kok. Ketika saya baca selawat itu syafaat yang kita harapkan dari Allah. Ya, ya begitu ya. Oke, tip lagi. Oh, lanjut ya. Tapi kan Al-Waqiah itu Ustadz, setelah kita baca Al-Waqiah itu tidak ada sedikit pun menyentuh terkait dengan rezeki. Iya kan? Ya. Jadi coba ayah bunda buka. Ya, Al-Waqiah itu coba Anda buka deh. Ya. Yang dibahas nggak ada sama sekali itu. Ya. Justru arti dari Al-Waqiah itu satu kata itu ya kiamat kan. Gitu ya. Hari kiamat. Terus kenapa kok bisa diartikan sebagai surah kekayaan? Kan begitu ya. Nah, ini yang kenapa kita bahas ini. Agar supaya kita pahami. Jadi pertama tentunya rujukan kita dari guru-guru kita. Ya. Al-Waqiah itu yang dibahas ada dari pihak kanan dan pihak kiri. Ya. Ada yang putih, ada yang hitam, begitulah ya. Biar gampang dicerna Bu walaupun nggak begitu sebenarnya ya. Ini biar kita bisa mencerna dengan gampang dan mudah. Ya. Nah, begitu ya. Saya tidak membahas tafsir ya. Kenapa? Karena saya bukan ahli tafsir. Saya bukan mufassir. Ya, saya hanya membahas kenapa kok Al-Waqiah itu begitu diagung-agungkan untuk dibaca setiap hari. Kan begitu ya.
Sampai-sampai ayah bunda, saya hafal Al-Waqiah itu sejak anak saya lahir. Si Malomo lahir itu 2010. Ya, 2010. Wasilahnya apa? Setiap subuh, ya, habis sholat subuh, selalu saya bacakan Waqiah perut istri saya. Saat itu usia kandungan baru sekitar 7 bulan. Dari 7, 8, 9 saya bacakan terus Al-Waqiah. Sampai hafal itu Al-Waqiah. Wasilahnya apa? Si Malomo dalam perut. Dengan harapan ini anak akan jadi sukses. Anak lahirnya langsar, lungsur, apalah segala macam lah. Dan alhamdulillah Allah kabulkan semua. Itu anak. Perkiraan dokter lahir ya jam 10 pagi. Ternyata lahirnya jauh sekali maju. Ya. Datang ke klinik jam 4 subuh, ya, lahir jam 5 lewat. Hanya 1 jam proses. Padahal perkiraan dokternya kapan lahirnya? Itu jam 10. Di situ saja kita sudah lihat kekuasaan Allah. Kemudian sejak proses lahir nih anak nggak pernah diberi kesulitan, selalu aja kemudahan. Kenapa? Karena memang makanya saya panggil dengan Malomo. Malomo itu gampang, mudah. Ya. Nah, begitu ya. Dan alhamdulillah kabar gembira kemarin saya terima dari gurunya, pembimbingnya, mudabbirnya ya. Alhamdulillah dari pesantren. Selamat ayah, Ananda Fafian Akbar Malomo, selesai sudah 30 juz. Alhamdulillah. Itu gado-gado pikiran saya. Campur aduk. Ya. Sedih, haru, bangga. Oh udah deh, gado-gado deh. Sampai nangis saya. Ya. Mendengarkan bahasa, fotonya saya lihat anak saya sedang setoran terakhir itu, bahwa selesai sudah 30 juz. Allahu Akbar, walillahilham. Terima kasih anakku, engkau telah berhasil mengalahkan ayah. Boro-boro ayah belum bisa hafal berjuz-juz, nak. Engkau telah menyelesaikan 30 juz. Ya. Ya. Juz 30 aja ayah belum hafal, nak. Sementara engkau sudah hafal 30 juz. Waduh, nikmatnya itu luar biasa itu. Ya Allahu Akbar. Nah itu kalau saya lihat nih ada rujukan dari wasilah surah Al-Waqiah ini. Ya. Kenapa? Karena dalam perut itu anak tidak pernah terlepas, setiap subuh saya bacakan surah Waqiah. Gitu. Dan alhamdulillah rezekinya di saat dia membutuhkan sesuatu ada aja jalannya. Min haitsu la yahtasib. Nah, ini pembuktian ya. Nah. Ya. Coba tuh. Ya Waqiah itu tidak ada yang dibahas rezeki. Yang dibahas hari kiamat, kemudian dibahas kiri dan kanan. Ya gitu. Plus minus yang dibahas di situ. Nah, tapi luar biasa. Karena kita hakul yakin ini adalah suratul ghina atau surah kekayaan. Udah. Kita semua akan yakin. Dan Allah hadirkan dengan keyakinan itu, Allah buktikan. Ya. Allahu Akbar. Nah, insya Allah Bu Nubeti, semuanya ya insya Allah. Maka saya sampaikan, saya tidak melarang antum untuk baca Waqiah setiap hari, silahkan. Tapi jangan hanya Waqiah terus, tetap jalan pembacaan tilawah-tilawah yang lainnya. Begitu loh maksudnya. Nah, kayaknya hampir rata-rata dihafal semua Waqiah di sini. Kan begitu. Nah, lantas, terus bagaimana Ustaz maksudnya nih? Tolong dijelaskan. Apa sih maksud? Kenapa disebut dengan surah kekayaan? Tapi di situ kan tidak ada makna kekayaan di situ. Baik. Ya. Ya. Langsung di perut. Dibacain aja Waqiah di depan perut itu. Bila perlu ditiup-tiupin terus ya. Ya. Gitu. Nah, saya ambil satu contoh surah yang sangat terkenal sebutannya, tapi di dalam surah itu tidak ada satupun sesuai dengan sebutannya.
Paham nggak maksudnya, Bun? Coba Bunda buka surah Al-Ikhlas. Ya. Surah Al-Ikhlas. Coba baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa nama surahnya? Al-Ikhlas. Pertanyaan saya, adakah kalimat atau kata-kata tercantum ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Itu loh. Nggak ada. Nggak ada sedikit pun. Tetapi apa yang terjadi? Kita ini sebagai hamba hanya mengatakan, Qul, katakanlah, Huwallahu ahad, bahwa Allah itu ahad. Kan begitu. Allah itu satu. Nah, begitu pun namanya surah Al-Waqiah. Di surah Al-Waqiah itu tidak ada di situ disampaikan bahwa kekayaan, mau kaya, enggak ada. Tapi Allah menceritakan di dalam surah Al-Waqiah itu, ya, golongan kiri, golongan kanan. Golongan kanan itulah orang yang beruntung, golongan kiri itulah orang yang dibinasakan oleh Allah. Begitu maksudnya. Ya. Ini gerget lagi saya nih, tangan saya ditahan ini, tapi tegur lagi kita. Nah, begitu loh, Bun. Nah, jadi jangan lagi ada nanti, saya bingung ini, kok disebut sebagai surah kekayaan sementara isinya begitu. Nah, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu saya sudah mengeluarkan VT loh terkait ini, ya. Jadi udah yakini saja bahwa suratul Waqiah itu adalah surah kekayaan, amalkan, rajin-rajinlah baca setiap hari. Sudah jutaan orang, bukan ribuan. Kalau ribuan kayaknya kecil sekali, ya. Jutaan orang sudah membuktikan ketika orang istiqomah membaca suratul Waqiah setiap hari, ya, ada perubahan kehidupan dalam dirinya, terutama dalam hal rezeki. Begitu ya. Ini harus sama-sama kita pahami nih. Ya. Nah, adapun waktunya, ya afdolnya itu, ini afdol ya, bukan berarti di tempat lain nggak boleh. Ini kalimat saya ini harus dipahami, jangan sampai ya, jangan sampai nanti disalahartikan. Ya. 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 Ini mohon dipahami sama-sama ya, bahwa ya, berdasarkan sunnahnya itu dibaca, afdolnya itu ba'da asar jelang maghrib. Ya. Ya, gitu ya. Sekali lagi, dibaca ba'da asar jelang maghrib. Dari pokoknya asal sudah sholat asar aja jelang maghrib, itu waktunya. Afdolnya. Kalau saya bilang afdolnya bukan berarti di waktu lain nggak boleh. Ini yang sering terjebak nih, ya. Karena seringkali ketika saya mengutarakan seperti ini, itu komentarnya, wah berarti saya selama ini salah dong. Enggak salah, ya. Anda enggak salah, cuma salah menafsirkan, ya. Gitu ya. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang baca habis subuh silahkan, habis zuhur silahkan, habis maghrib silahkan, habis isya silahkan, habis tahajud silahkan. Tidak ada yang salah. Ya. Nah ini maklum kan kalau netizen itu kan, ya biasanya begitu. Kalau ada statement kayak gitu, berarti saya salah ya? Enggak. Perhatikan baik-baik kata demi kata yang saya keluarkan. Ya. Afdolnya adalah ba'da asar, bukan berarti di tempat lain, di waktu lain itu tidak boleh. Itu loh maksudnya, ya. Ini hakul yakin saya. Ini nanti ini lihat aja nih komentar nih, pasti ada aja nanti. Oh berarti saya salah dong? Enggak salah, ya. Ya, enggak salah, ya. Begitu ya.
Nah, sekarang ayah bunda istiqomahkan baca surah Waqiah dalam satu hari, satu malam itu minimal sekali. Syukur-syukur bisa pagi sore. Ya, begitu ya. Nah, masih ada waktu 5 menit ya. Makin tangan saya harus nggak boleh gerak nih Bu, nanti ditegur lagi gitu. Ya Allah, ya Robby, kalau kita live streaming di TikTok nih kenapa kayak kaku banget ya? Allahu Akbar walillahilham. Ya Allah, ini teh aturan manusia ya teh. Aduh. Oh. Ya karena kita punya numpang Ibu, mau nggak mau apa kata tuan rumah lah. Ya. Nah, begitu ya. Nah, lantas kenapa muncul namanya jantung Waqiah? Nah, baru saya utarakan ini, ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Furen usio pangejihe. Ade usio wan kesana jepi ki hopak. Ya. Ya. Ya nggak boleh juga berdiam Bu, kalau kita nggak gerak malah di-banned juga kalau kita nggak gerak, dianggapnya palsu. Nah, itulah serba salah wae mah. Beda nih si logo biru mah naon wae hayu ya. Dahar gak bisa, minum gak bisa. Gitu. Nah, jadi mohon perhatikan ya. Dasarnya dari mana? Ya, kok muncul namanya jantung Waqiah? Itu tidak ada dasar. Saya sampaikan ya, nggak ada dasar saya. Itu hanyalah ya kotak-katik saya menyebut sebagai jantung. Kenapa? Saya berpikir begini. Logika ya, kalau tidak ada jantung kita nggak bisa bernapas. Nah, kemudian saya coba untuk mempelajari ini Bu, Waqiah itu sudah berapa tahun saya pelajari, sejak anak saya lahir itu udah 15 tahun. Saya coba pelajari kalimat-kalimat yang betul-betul, nah ya, kalimat yang betul-betul ibaratnya menusuk di jantung kita tuh apa? Ada 2 kalimat. Itulah terletak di ya di 74 dan 96. Ada kalimat Allah fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah ya yang maha agung. Kan begitu kalimatnya. Nah, sehingga saya berpikir ya, kalau begini berarti ini sama halnya jantungnya berarti, karena kita disuruh bertasbih. Karena dari seluruh ya sebanyak 96 ayat itu hanya cerita, hanya 2 cerita yang menyampaikan bahwa bertasbihlah kepada Allah. Nah, sehingga saya, ternyata ini kayaknya jantung Waqiah ini. Nah, kemudian berjalan ya, beberapa bulan terakhir ini saya coba untuk cari rujukan, ketemu, tapi bukan di Indonesia. Adanya di luar negeri. Ya, bukan di Indonesia. Adanya di luar negeri bahwa amalan Waqiah yang benar itu begini. Wah, semakin kuat saya. Ternyata saya combine. Nah, muncullah namanya amalan jantung Waqiah. Dan alhamdulillah ayah bunda, ya, 1 menit lagi. Alhamdulillah ayah bunda, ya. Setelah saya menyatakan jantung Waqiah saat ini, ya mohon maaf, tahadus bin nikmah tidak berarti sombong, ya. Saya hanya mengatakan begini, kita teratas untuk pencarian mesin, ya. Ini kalau kata singkatnya adalah Mbah Gegel, ya. Ini kan TikTok nggak boleh saya sebut. Mbah Gegel, tahu kan maksudnya? Mbah Gegel itu ketika Bapak Ibu ketik amalan jantung Waqiah, maka kita yang muncul. Nah, kita yang muncul ini, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, buka aja nanti di HP. Ya, ketik, cari Mbah Gegel, ketik amalan jantung Waqiah. Itu kita yang muncul. Nah, begitu. Artinya ini adalah rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, ya, sehingga kita bisa punya ikon, punya punya keunggulan tersendiri dari judul-judul yang ada, ya.
Ya, orang-orang kan kalau mau muncul di Mbagega kan susah tuh ya. Harus mempunyai branding sendiri. Lah kita alhamdulillah sudah punya nih. Ya. Dengan judul utamanya Munajat Gedor Pintu Langit, tapi kalau seandainya Anda ingin membuka, cari aja ya jantung wakia atau amalan jantung wakia, insya Allah motivator Gedor Pintu Langit yang muncul di situ. Ya begitu Bunda ya. Terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Nur, ya kita gantian Bunda ya. Ya kita gantian ya. Tidak bisa semuanya digado-gado di sini Bun. Nanti orang jamaah kita nanti pusing ya. Hari ini kita bahas waqiah, besok kita bahas Fatihah, besok lagi kita bahas macam-macam. Ya Bu Rini, ketik aja amalan jantung waqiah. Insya Allah motivator Gedor Pintu Langit yang muncul pertama di situ. Ya. Kenapa? Karena memang artinya apa? Kitalah yang pertama kali mengeluarkan statement. Kalau misalnya kalau bahasanya itu kalau bahasa Budela kemarin itu sebaiknya di apa namanya? Apa ya bahasanya kemarin Budela yang tahu tuh, ya. Biar orang nggak ngaku-ngaku. Saya bilang biarin aja Bun. Ya ini kan amalan nggak apa-apa. Ya. Ya. Ya alhamdulillah Bu. Nah maka dari itu ya ayah bunda harus bantu saya ya. Bantu saya, caranya gimana? Ayo sering-sering buka itu dan sering-sering komen gitu ya. Ya baik kita berdoa ya. Yang ketinggalan membahas jantung waqiah silahkan ikuti jam 5:15 nanti ya, jam 5 lewat. Terima kasih ayah bunda yang udah hatam. Allahumma arhamna bil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran bi syafaatil Qur'anil azim, bi mu'jizatil Qur'anil azim, bi karamatil Qur'anil azim. Insyaallah qabul segala hajat-hajat, istajib doana ya Allah, amin. Hak cipta ya hak cipta ya. Ya, saya nggak berani sih Bu kalau untuk bicara itu. Kenapa? Karena ini kan amalan ya, biarkan saja. Semakin diamalkan kan semakin jariahnya berkembang. Ya, begitu ya. Yuk, siapkan air. Ini banyak sekali yang hatam hari ini ya. Ada hampir 20 orang yang hatam hari ini, ya Allah, senang sekali saya. Saya juga kayaknya malam ini saya hatam. Ya, Allah. Sudah siap? Yuk, kita uluk salam ke Rasulullah. Nah, ini uluk salam juga banyak yang kurang paham ini. Yuk, sama-sama. Uluk salam itu artinya kita bersalam. Ya, Bu Erna juga, Masya Allah. Banyak sekali yang hatam. Ya Allahumma arham. Ya Allah, kok saya terharu banget ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Syukran jazakumullah khairan katsiran ya Allah. Engkau telah memberikan jamaahku, santri-santriku semua semangat untuk menghatam Al-Quran ya Allah. Karena Al-Quran itu nanti hadir yaumil qiyamah menjadi syafaat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah. Ya. Yuk belajar kita uluk salam ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barruh. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uluk salam ini nanti ketika ayah bunda datang ke makam Rasul itu yang dibaca ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Assalamualaikum ya Aba Barruh. Ya itu yang dibaca nanti. Pas di depan makam Rasul. Di sebelahnya Raudhah. Nah itu yang dibaca nanti ya. Sama-sama kita syahadat. Jangan sampai hanya mulut. Jangan sampai hanya bibir. Tapi sampaikan di hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin.
hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat istajib du'a bi qabul du'ana ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fanhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Samsuddin. Wa khususan ila ruhi ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin. Wa ustazuna Abah Guru Sekumpu, ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Wal jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Di pagi mulia ini ya Allah, kami berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Puluhan jamaah kami munajat gedor pintu langit, baik itu yang ada di TikTok maupun yang di logo biru Pacebok ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan rahmat, anugerah, hidayah, inayah untuk menghatam Al-Quran, menghatam kalam-Mu ya Allah sebanyak 6.000 sekian ayat, sebanyak 114 surah, sebanyak 30 juz Al-Quran ya Allah. Engkau berikan kemudahan kepada mereka untuk menghatamnya ya Allah. Dan kami hakul yakin ya Allah, dengan khatmul Quran itu ya Allah menjadi wasilah syafaat nanti di yaumil kiamah nanti ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sebelum mereka mengenal kami ya Allah, untuk menghatam itu susah sulit ya Allah. Mereka hanya bisa hatam di bulan Ramadan saja. Namun alhamdulillah setelah bertemu dengan munajat gedor pintu langit ya Allah, Engkau berikan mereka kemudahan dan kelancaran untuk menghatam Quran ya Allah. Ini adalah anugerah yang luar biasa ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bimbinglah mereka semua untuk istiqomah, selalu menjaga Al-Quran-Mu ya Allah. Bimbinglah mereka semua, bimbinglah kami semua ya Allah, agar selalu senantiasa membaca kalam-Mu ya Allah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah Al-Quranul Karim, yang mendirikan sholat, yang menyalurkan rezekinya jalan Allah berupa sedekah dan infak ya Allah. Apa hadiahnya? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Bukankah itu impian kita semua wahai saudara-saudaraku? Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa kami semua ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Ayo kita langsung ruqyah. Ya Allah, saat ini kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, memohon agar Engkau mengangkat seluruh penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami ya Allah. Penyakit lahiriah, penyakit batiniah ya Allah. Kami mohon kebesaran, keesaan-Mu ya Allah. Kami mohon kebesaran, keesaan-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah. Sudah mondar-mandir ke sana kemari ya Allah. Ikhtiar, namun belum ada kesembuhan yang Engkau redoi ya Allah. Sehingga dengan jalur langit inilah ya Allah, kami hakul yakin seluruh penyakit-penyakit yang Engkau turunkan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah, Engkau angkat dengan kata kun fayakun ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan kebesaran keesaan-Mu ya Allah, kami mohon ya Allah, dengan kun fayakunmu ya Allah, Engkau angkat seluruh penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma rabban nas asyibil ba' isfihum la yughadir saqama innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilahum yarji'un. Allahumma dafani kul hamdan ghammin kama tasyabbih la ilaha fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Hunazilan mutafarikatan min ahliyatil qadyar
Hunazilan mutafarriqatan min alatil kadiyar. Ayo semuanya, para jamaahku yang sering bertanya bagaimana cara ruqyah, ingat. Ya, inilah ruqyah yang kita ambil rujukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya, medianya cukup air putih saja. Ya, kita minta kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang kami baca adalah semuanya bersumber dari sunnah dan Al-Quran. Nama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah tsumma yurja'un wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'min alladzi khalaqal mauta walladzi huwa yutma yafsaqul fala kasif lahu wa yurka bi khairin fala radhi li fadli Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu umatika. Seluruh jamaah kami ya Allah, pendengar, penonton munajat ke pintu langit, dan seluruh santri kami min syarri wajhi waswal wal junul barasul jisami, seluruh penyakit yang ada di tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ya Allah, angkatlah semua ya Allah tanpa ada rasa sakit ya Allah, angkatlah semua ya Allah. Fasayakfikahumullah 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 wa huwas salam. Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa auladi wa ashabi wa ahbabi bisatrika allazi satarta bihi dataka fal ainun taraka wa la yadun tasilu ilaika rabbal alamin. Hunazilan mutafarikatan min alatil kadiyah hunazilan mutafarikatan hunazilan mutafarikatan hunazilan mutafarikatan. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit mereka. Minal abdi zalili asyad ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafaril lazi la ilaha illahu rabbi anni massanya durru wa anta arhamur rahimin rabbi anni massanya durru wa anta arhamur rahimin innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta yabatuhumullah tsumma lajin. Allahumma dafani kulla hammi wa ghammin kama tashabbaki la ilaha illa anta la ilaha illa anta la ilaha illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Fasayakfikahumullah fasal. Innama yastajibul ladzina yasma'una mauta yab'atuhumullah tsumma yurja'un. Dengan keberkahan suratul Fatihah, engkau angkat seluruh penyakit saudara kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, saat ini kami bersimpu bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau lunasi hutang-hutang saudara-saudara kami semua. Hutang itu ya Allah, kami mohon ya Allah. Dengan kebesaran keesan-Mu ya Allah, kami mohon ya Allah. Angkatlah semua hutang-hutang mereka semua ya Allah. Angkatlah. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, agnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Ayo sampaikan fid dunya hasanah. Ayah bunda, saya ngasih masukan. Jangan doanya cuma minta lunas hutang. Terlalu kecil doa antum. Terlalu kecil, ya. Tapi minta lebih dari itu, ya. Allah itu Allah Akbar, di ujungnya tuh Akbar. Akbar itu apa? Besar. Kalau kita hanya minta lunas hutang terlalu kecil, mintalah sebaik-baiknya, mintalah sebanyak-banyaknya, mintalah yang besar-besar. Kenapa? Karena Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mintalah. Ayo sebutkan hajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haram. Allahumma arzuqna ziyaratal. Allahumma arzuqna ziyaratal. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna makhraja. Allahumma ya Allah, lindungilah kami semua. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, uang, ember-emberan masuk kami ya Allah yang tidak akan pernah habis-habisnya ya Allah.
bukan hanya sekadar hutang ya Allah, tapi kami ingin ya Allah, Engkau redho dengan rezeki yang kami terima ini ya Allah, yang tidak akan putus-putusnya ya Allah, sehingga kami bisa membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan ya Allah. Takdirkanlah kami jadi kaya raya tajir melintir ya Allah. Takdirkanlah kami, mohon redomu ya Allah. Engkau berikan kami harta. Engkau berikan kami kekayaan harta. Engkau berikan kami kekayaan ilmu. Engkau berikan kami kekayaan hati ya Allah. 3 kekayaan itulah yang kami idam-idamkan detik ini, saat ini juga ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Lindungilah kami semua, santri kami, jamaah kami semua, anak-anak kami, istri-istri kami, suami, kakek, nenek, ibu, bapak, seluruh keluarga-keluarga kami semua, lindungilah semua dari segala mara, bahaya, balak, bencana, dan musibah ya Allah. Istajib doana ya Allah, biqabuli doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Datangkanlah jodoh, anak keturunan untuk saudara-saudara kami yang belum memiliki jodoh, yang belum memiliki anak keturunan ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin la tu'aqabi qala fas'arbata min at-tariq faturun alaika thumma ja'ala ala kulli jabalin minha jusa thumma da'uhunna. Ayo, thumma da'uhunna, siapa yang sedang menyedot pembeli, kami hadir ya Allah. Hadirkanlah ya Allah pembeli tanpa tahu terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Thumma da'uhunna. Ya, yang punya piutang yang sudah bertahun-tahun belum dilunasi, ayo. Summa da'uhunna. Yang ingin dagangannya laris manis, summa da'uhunna. Hadirkanlah ribuan jamaah ke kami ya Allah ya itu, agar kami bisa berangkat umroh lebih sering lagi ya Allah. Summa da'uhunna. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Masya Allah. Istajib doana ya Allah, bikabuli doana qadi hajatina ya Allah. Terima kasih ayah bunda, para jamaahku, santri-santriku semua. Masya Allah. Nikmat sekali kita berdoa. Sampai-sampai kita lupa kita punya hutang. Sampai-sampai kita lupa hajat kita terkabul apa enggaknya. Saking nikmatnya berdoa. Itulah doa yang sudah nyampai. Ketika doa kita sudah sampai, sudah tidak ada lagi ketakutan, sudah tidak ada lagi kegundahan, sudah tidak ada lagi rasa kecemasan. Kenapa? Karena kita sudah tawakal ala Allah. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, maka fahuwa hasbuh. Itu yang saya harapkan semua kepada jamaah. Ya, insya Allah. Ya. Sampai kita lupa kita punya masalah. Ya, lah emang Ustadz Aris punya masalah. Namanya manusia Bu, pasti ada aja masalahnya. Cuma berbeda-beda konsep. Ya. Masalah itu jangan jadikan masalah. Masalah itu jadikan tantangan. Tantangan itu jadikan cambuk. Cambuk itu dijadikan pendekatan diri ke Allah. Begitu. Ya. Allahu Akbar. Ya. Dan saya yakin di bulan September yang penuh manis ini, ya, pasti seluruh jamaah saya diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki buat antum semua dari arah yang tidak pernah diduga-duga, arah yang tidak pernah disangka-sangka. Kalau nggak percaya, buktikan saja, ya. Nah, toh juga kan saya nggak minta kan, ya. Toh juga kan Anda nggak bayar kan, ya udah buktikan saja nanti. Lihat ucapan saya. Insya Allah di bulan September ini Bapak Ibu akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Ada aja. Tapi kuncinya TTS. Tunaikan tahajud, tilawah, sedekah subuh. Menjadi asbab Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Amin ya Allah ya mujibas. Barakallahu fikum. Sampai ketemu 5.15 kita goncangkan lagi langitnya Allah, pintu langitnya Allah, kita gedor lagi. Dengan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan
rezeki yang berlimpah ruah untuk kita semua. Ya, jantung waqiah menjadi asbab Allah ijabah doa kita. Tahajud tilawah, kenapa? Karena membaca jantung waqiah bagian dari tilawatil Quran. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Astaghfirullah Rabbal baraya Insya Allah jantung waqiah akan mendunia nanti. Lihat aja nanti. Tinggal kita membuktikan saja ya. Makanya jamaahku harus ikut. Sami'na wa ta'na sekarang. Amalkan jantung waqiah supaya kita kaya raya semua. Sehingga antum bisa bantu saya nanti. Ini loh buktinya. Gitu loh. Ya, ini loh buktinya sejak saya ikut pengajian jantung waqiahnya Ustadz Aris. Alhamdulillah. Kan itu yang diharapkan. Kan? Jangan sebaliknya. Nah, sejak saya ngikut jantung waqiah Ustadz Aris, justru hutang saya nambah dobrak. Astagfirullahaladzim. Berarti ada yang salah itu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya, saudara-saudaraku yang ada di Facebook, ya terima kasih ya. Masya Allah. Yang sudah hatam, ya insya Allah Allahumma arhamna bil Quran. Ya, Masya Allah. Lanjutkan lagi ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Ini adalah nikmat yang tidak pernah kami duga-duga. Ini adalah nikmat yang tidak pernah kami sangka-sangka ya Allah. Kau berikan kami nikmat yang luar biasa ya Allah. Barakallah, barakallah, barakallah.